Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga untuk teman semua dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Kali ini masih dari seputaran Stadion Kanjuruhan, melihat berlangsungnya pertandingan pertama kali, pertandingan resmi di Stadion Kanjuruhan pasca direnovasi dan juga diresmikan pada bulan Maret yang lalu dengan waktu pelaksanaan renovasi hampir selama 1 tahun. Kalau pada video sebelumnya kami menyaksikan laga amal melalui tribun VIP dan juga membagi atau berbagi informasi perihal memasuki Stadion Kanjuruhan dengan sistem baru berupa online tiket dan scanning tiket di gerbang masuk Stadion Kanjuruhan. Kali ini kami masuk di tribun ekonomi dengan proses yang sama saat memasuki di tribun VVIP, dan kita akan lihat juga apa saja yang terdapat di tribun ekonomi Stadion Kanjuruhan. Kita coba lihat atau review yang bisa kami lihat langsung di tribun ekonomi Stadion Kanjuruhan. Terlihat di banner larangan membawa benda-benda yang sudah ditentukan oleh panitia pelaksana pertandingan di Stadion Kanjuruhan ini. Untuk diketahui teman-teman bahwa penonton baru dibolehkan memasuki area pelataran Stadion Kanjuruhan pada pukul kurang lebih 14 kurang sedikit ya, antara 13.30 sampai dengan 13.45. Kami sendiri baru bisa memasuki sekitar waktu 13.40-an memasuki area pelataran di Stadion Kanjuruhan ini. Terdapat zona parking di depan pintu VIP barat atau lobi barat ya, namun untuk mengakses ke area ini harus melalui pintu timur Stadion Kanjuruhan, seperti terlihat di gambar area parking yang lumayan luas di depan tribun VIP ya. Terlihat setelah diperbolehkan masuk beberapa atau banyak penonton Aremania maupun Aremanita dan juga warga Malang lainnya yang langsung menuju ke area tiket screening. Dan di area ini pun sebetulnya terdapat meja bantuan atau help desk dari Arema Utas dan juga dari Arema Official, terutama yang berkaitan dengan tiket atau penonton yang belum mendapatkan email atau kiriman tiket melalui email penonton ya. Jadi bisa mendatangi ke meja help desk ini untuk meminta bantuan atau memberikan informasi bahwa tiket yang sudah dibeli belum terkirim. Termasuk kami pun menyampaikan juga kepada helpdesk ini bahwa tiket kami belum dikirim. Kami pahami karena memang banyak yang membeli tiket sehingga kiriman email tersebut mungkin masih dalam antrian. Namun demikian pada akhirnya kami pun mendapatkan email tiket, dan terlihat pula di sini Aremania sudah mulai berdatangan ya setelah dibukanya gerbang utama di dekat monumen singa bertuliskan Stadion Kanjuruhan di bagian depan atau di bagian gerbang depannya ya. Ini setelah memasuki area pelataran Stadion Kanjuruhan, penonton pun melakukan scanning tiket online yang telah dibeli ya. Memang ada antrian namun tidak lama untuk mengantri dan bisa langsung memasuki area stadion. Yang terlihat ini adalah di pintu gerbang utara 2 untuk mengakses
pintu tribun utara mulai dari pintu nomor 1 atau gate nomor 1 hingga gate nomor 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa melalui pintu ini. Sebetulnya khusus di area ekonomi kita juga bisa mengakses ke gate atau gerbang lainnya. Namun apabila kita membeli di gate 1 atau 2 atau 3, yang paling dekat adalah dari sisi pintu gerbang utara 2, ini yang paling dekat. Karena ini merupakan laga perdana atau laga pertama bagi Stadion Kanjuruhan pasca selesainya direnovasi dan diresmikan pada bulan Maret yang lalu, sehingga penonton lebih banyak daripada pada saat laga amal yang dilakukan tanggal 8 Mei yang lalu. Kami sendiri pun setelah mendapatkan tiket konfirmasi juga langsung menuju ke gerbang pintu masuk gerbang utara 1 karena kami mengambil tribun 7 dan 8. Ini adalah pintu gerbang utara 1 di mana kami akan memasuki melalui pintu ini. Terlihat seperti di gambar ini ya, sudah diberikan partisi atau pembatas untuk lintasan penonton yang akan memasuki ke area dalam perimeter. Setelah melalui scan di pintu gerbang utara 1, kami pun memasuki area dalam pagar perimeter. Ini merupakan pertama kali kami memasuki di bagian dalam pagar perimeter ya. Kalau sebelumnya mulai dari saat renovasi yang lalu kami membuat video hanya bisa mendokumentasikan atau mengambil video dari sisi luar, karena beberapa teman-teman subscriber juga menanyakan kenapa tidak langsung mengambil di dalam, karena memang kami tidak memiliki akses untuk langsung ke dalam pagar perimeter pada saat renovasi berlangsung. Dan ini non smoking area ya untuk di jalan bawah stadion ya. Kondisinya seperti terlihat di gambar ini, dan juga ada petunjuk signage ke kantor Dispora dan juga arah ke Museum Tragedi Kanjuruhan yang ada di gate 13. Kita bisa melalui bagian dalam pagar perimeter untuk menuju ke sana. Ini adalah di sisi gate 9 ya. Bisa diakses juga dari pintu gerbang utara 1 atau selatan 2. Ini pintu selatan 2 yang terlihat di gambar ini teman-teman ya, untuk mengakses pintu 9 sampai dengan pintu 14 yang ada di sisi tribun selatan. Sekali lagi, kalau pada video-video terdahulu sebelumnya di mana pada saat proses renovasi ataupun sudah jadi kami belum diperbolehkan untuk masuk ke area dalam pagar perimeter, sekarang kami bisa melihat langsung, dan ini adalah sisi gerbang geser atau gerbang sliding yang ada di pintu nomor 7. Tanaman-tanamannya pun juga sudah mulai terlihat tumbuh rapih ya. Ini kami akan memasuki gerbang nomor 7. Terlihat teman-teman Aremania dan juga Aremanita yang menuju ke gate nomor 8 atau 9 atau bahkan sampai ke gate di 13. Bisa melalui bagian dalam pagar perimeter dan mengakses pintu gerbang manapun, hanya khususnya di ekonomi, hanya memang agak berjalan lebih jauh sedikit dibanding apabila kita berada atau menuju ke gate. Setelah penggeledahan di pintu masuk nomor 7 oleh petugas, kami pun langsung masuk. Dan khusus di tribun ekonomi ini sebenarnya disediakan dispenser untuk air minum bagi penonton yang ingin mengambil air atau haus. Namun tidak diperbolehkan membawa minuman botol ke dalam, dan disediakan dispenser bisa diambil oleh penonton baik yang sudah di dalam
keluar lagi untuk mengambil air minum pada saat nanti menyaksikan pertandingan ya, karena memang di tribun ini lumayan panas teman-teman. Sebelum memasuki ke area tribun, kami pun mencoba untuk melihat di sisi lain, yaitu di bagian toilet untuk penonton yang ada di tribun nomor 7 ya. Sebetulnya di setiap tribun penonton ekonomi juga terdapat toilet. Yang kami lihat ini adalah untuk toilet di tribun nomor 7. Terlihat kondisinya seperti ini teman-teman ya. Cukup bagus, ada 4 wastafel dan juga urinoir yang cukup banyak, serta toilet lainnya di sisi area tribun penonton ekonomi ini. Cukup bagus dan baik itu toilet yang ada di tribun ekonomi ini ya. Seperti terlihat urinoirnya juga cukup banyak di area ini. Ada musolah juga, namun kami tidak sempat memvideokan dan kami langsung menuju ke bagian sisi tribun ekonomi di akses pintu masuk penonton nomor 7. Setelah melalui 3 anak tangga, kami pun sampai pada sisi bagian tribun penonton ekonomi yang ada di Stadion Kanjuruhan seperti terlihat di gambar ini teman-teman ya. Terlihat seperti ini ya teman-teman di sisi tribun Stadion Kanjuruhan. Aremania pun mulai memasangi beberapa banner di sisi bagian tembok penonton. Lihat di sisi utara dan juga di sisi selatan sudah terdapat banner-banner yang dipasang oleh Aremania. Khusus di bagian tribun ekonomi ini dengan jumlah seat kurang lebih sekitar 18 ribuan ya. Itu terdiri dari tribun timur kurang lebih sekitar 4.352 kursi atau seat di sisi yang kami masuki. Sementara di sisi tribun utara itu kurang lebih bisa menampung 7.264 seat kursi atau penonton, dan di sisi tribun selatan bisa menampung kurang lebih sekitar 7.264 kursi atau seat untuk penonton. Ini adalah tampak tribun selatan yang terdapat menara dekat gate 13 teman-teman ya. Sementara itu dari sisi kejauhan kita juga bisa melihat kondisi dari rumput lapangan Stadion Kanjuruhan. Kami telah mengambil gambar dari sisi bagian atas di sisi tribun timur. Kali ini kami bisa melihat secara langsung dan juga melihat sisi bagian dalam dari Stadion Kanjuruhan yang tidak bisa kami lakukan pada saat kami melakukan liputan atau dokumentasi selama proses renovasi Stadion Kanjuruhan yang hampir berlangsung 1 tahun yang lalu, di mana proses renovasi tersebut dilaksanakan pada bulan September 2023. Sementara kami juga baru memulai proses liputan Stadion Kanjuruhan atau selama renovasi itu mulainya pada bulan Mei yang lalu, hampir 1 tahun yang lalu. Kali ini pun kami melihat lebih dekat single seat yang dimiliki atau ada di Stadion Kanjuruhan. Berdasarkan informasi beberapa waktu lalu dari media bahwa material yang dipakai di Stadion Kanjuruhan ini sudah memenuhi standar. Bahan yang digunakan adalah polipropilena dengan daya ketahanan 8-15 tahun. Begitu seperti diucapkan oleh project manager pada saat itu dari Waskita Karya, Bapak Vino Teguh Pramudia. Sedangkan untuk perawatannya juga sangat mudah disampaikan. Kalau nanti mungkin dalam jangka waktu 3 tahun sudah mulai pudar, itu cukup dipanaskan, warnanya akan keluar sendiri. Ketahanan dari kursi
single seat yang ada di Stadion Kanjuruhan ini bisa 8 sampai 15 tahun, begitu kata project manager Waskita Karya pada saat itu. Dan material kursi single seat tersebut sangat cocok untuk kegiatan outdoor. Kondisi Stadion Kanjuruhan itu sendiri memang sudah terlihat sangat-sangat baik sekali teman-teman ya. Dari sisi safety-nya juga terlihat lorong atau jalan di setiap bagian daripada tribun cukup besar dan nyaman juga, serta di sisi lintasan tempat steward atau keamanan bagian dalam di stadion juga sangat baik dan sangat nyaman. Dan semoga saja Stadion Kanjuruhan terus bisa dirawat hingga bisa digunakan secara maksimal pada akhirnya nanti. Begitu sedikit review Stadion Kanjuruhan, terutama di sisi tribun ekonomi yang belum lihat dari sebelumnya, di mana kami hanya bisa melakukan proses dokumentasi atau melihat di sisi bagian luar. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman keikhlasannya menyaksikan video-video kami dan juga mensubscribe channel kami. Sampai berjumpa pada video-video kami selanjutnya.